Kisah Khalifah Umar dan gadis penjual susu. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar wafat. Dalam menjalankan pemerintahannya, Khalifah Umar terkenal akan sifatnya yang bertanggung jawab kepada rakyat. Rasa tanggung jawab ini mendorong Khalifah Umar melakukan kunjungan ke rumah-rumah rakyat secara sembunyi-sembunyi agar Umar bisa tahu keadaan rakyat yang sebenarnya. Suatu malam, ketika ia melakukan kunjungan seperti biasa, ia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Di malam yang gelap dan sunyi tersebut, sedang terjadi perdebatan antara ibu dan anak perempuannya. Mereka sedang memperdebatkan tentang pencampuran air ke dalam susu yang akan mereka jual. Samar-samar, Khalifah Umar mendengar suara sang ibu memerintahkan anaknya. "Anakku, coba kamu tambahkan air itu ke dalam susu." Anaknya yang mendengar perintah sang ibu langsung menggelengkan kepala. "Ibu, saya tidak pernah mendengar Khalifah Umar melakukan hal seperti ini." Sang ibu yang terheran-heran langsung bertanya kepada anaknya, "Keteguhan Umar seperti apa yang kamu maksudkan, anakku?" Anaknya dengan yakin menjawab kepada ibunya, "Keteguhan hati untuk tidak mencampurkan air ke dalam susu, Ibu." Namun sayang, sang ibu masih bersikeras menyuruh anak perempuannya untuk mencampurkan air ke dalam susu yang akan mereka jual. Kemudian sang ibu berkata, Sudah, campurkan saja air itu ke dalam susu. Khalifah Umar tidak akan tahu perbuatan kita." Sang anak yang sudah memegang teguh ajaran agama dengan lembut berkata pada ibunya, "Ibu, sekalipun Khalifah Umar tidak mengetahui perbuatan kita, namun Allah Maha mengetahui perbuatan yang kita lakukan ini tidaklah benar." Mendengar perkataan anaknya tersebut, sang ibu langsung terdiam. Dia tersadar akan perbuatannya yang salah. Sementara itu, Khalifah Umar yang mendengar percakapan ibu dengan anak perempuannya merasa tersentuh. Keesokan harinya, ia menyuruh anaknya yang bernama Hashim untuk menemui gadis penjual susu. Sebelum anaknya pergi, Khalifah Umar berkata, "Hashim, pergilah ke suatu tempat. Di sana, kamu akan menemui gadis penjual susu. Jika engkau suka, jangan segan untuk mempersuntingnya. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu dan keluargamu." Tidak berapa lama kemudian, Hashim akhirnya menikahi gadis penjual susu. Dan pernikahannya tersebut, ia mendapat seorang anak perempuan yang di kemudian hari menikah dengan seorang pemuda bernama Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan mereka, lahirlah anak bernama Umar bin Abdul Aziz yang kelak menjadi seorang khalifah yang mempunyai sifat adil dan sangat bertanggung jawab kepada rakyatnya. Dari cerita tersebut, kita bisa mengambil hikmah bahwa sudah seharusnya kita menjauhkan diri dari perbuatan curang, karena Allah senantiasa mengawasi setiap perbuatan kita. Ya, Masya Allah, Anandaku pasti sudah menyaksikan dan mendengar kisah dari penjual susu dan Khalifah Umar bin Khattab. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa apapun yang kita lakukan itu terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malu, ya, kita menanamkan rasa malu kita karena rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di Quran surah An-Nisa ayat 59, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul imanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya, ayat ini ya berarti sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, karena mengamalkan ayat ini maka
penjual susu tadi, putri tadi ya takut melakukan kecurangan, takut dengan amanah dari Khalifah Umar bin Khattab yang melarang untuk mencampur madu dengan air karena sebagai bentuk kecurangan. Ya, karena sudah melekat pada dirinya keimanan kepada Allah, maka rasa takut itu hadir sehingga muncullah rasa malu kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Ya. Semoga kisah tadi menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menghadirkan Allah dalam hati kita, ya senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sehingga perbuatan kita senantiasa berada pada perbuatan yang benar, ya perbuatan yang lurus, ya insya Allah. Ustazah menugaskan di pelajaran terakhir ini ya agar anandaku secara mandiri melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kejujurannya, menunjukkan rasa malu kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Islam atau oleh agama kita. Baik, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga hari-hari kita diberkahi dan semoga dimudahkan ya melaksanakan aktivitas atau kebaikan pada hari ini. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.